Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Ibu-ibu jamaah Majelis Ta'lim Fayakun yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita bersama untuk saling memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu jamaah yang kami hormati, pada kesempatan kali ini pengajian kita alhamdulillah dengan izin Allah kita semua diberikan kesehatan oleh Allah sehingga dapat hadir di tempat yang mulia ini dalam rangka tolab ilmu. Ibu-ibu jamaah yang kami hormati, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan di alam dunia ini serba berpasangan. Ada laki, ada perempuan, ada siang, ada malam, ada surga, ada neraka. Andaikan kita disuruh milih pengen masuk surga apa masuk neraka, orang cerdas pasti milih pengen masuk surga. Keinginan kita besar, ingin masuk surga. Harapan kita besar, cita-cita kita besar. Kenapa? Pengen masuk ke dalam surga. Karena surga itu indah. Surga itu tempat yang memang terakhir Allah berikan kepada umat Nabi kita, yakni umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, agar hidup kita di surga menjadi kekal dan abadi. Akan tetapi ibu-ibu jamaah yang kami hormati, untuk masuk ke dalam surga itu tidak mudah seperti apa yang kita bayangkan. Ustadz, saya masuk surganya saya sholat teruslah biar masuk surga. Belum tentu. Karena surga yang kita dapat hasil dari sholat, kalau hasil dari sholat jauh kita masuk surganya, Bu. Kalau mengandalkan sholat. Kenapa demikian? Karena sholat yang kita lakukan, badan menghadap kiblat, hati enggak ke Allah. Kenapa demikian? Karena kalau sholatnya benar-benar ke Allah, hati kita, pikiran kita tertuju ke Allah, yakin jamaah fayakun sholatnya nggak ada yang lupa. Ini kadang sholat ada yang udah 2 rakaat apa 3, udah baca doa iftitah apa belum, ya. Nah ini kadang-kadang, jadi kalau kita mengharapkan surga dari hasil ibadah sholat, tipis kayaknya, Bu. Saya nih Fitriandi, andaikan saya masuk surganya dari hasil sholat yang saya lakukan, jauh. Sama kayak ibu-ibu. Kan ibu-ibu kalau sholat lagi khusyuk, kadang-kadang datang suara serem. Paket.
Itu serem tuh. Paket. Udah benar-benar khusyuk, datang suara serem, ngeblank. Tadi baca Fatihah apa enggak ya? Tadi baca Fatihah apa enggak ya? Tuh. Tapi kita harus masuk surganya semata-mata mengharapkan ridho Allah dan syafaat Rasulullah. Mudah-mudahan kita yang hadir pada hari ini diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadisnya, innallaha ja'ala bani adama ala samani hisolin minha arba'un li ahlil jannah wa arba'un li ahlin nar. Sesungguhnya Allah menciptakan manusia atas 8 golongan. 4 ahli surga, 4 ahli neraka. Insyaallah pada hari ini yang akan saya bahas golongan 4 ciri dari orang ahli surga. Mudah-mudahan kita ada di dalamnya. Amin. Yang pertama, kata Rasulullah, golongan ahli surga itu yang pertama wajhun malihun, wajahnya selalu berseri-seri. Diam aja. Kalau kita pengen masuk surga, Bu, nih tanda pertama golongan orang masuk surga itu kita punya wajah kita itu nggak kusut. Bukan kisut, kusut. Bukan kisut, tapi kusut. Kalau kita pengen masuk surga, digolongkan oleh Allah sebagai orang yang ahli jannah, ahli surga, wajahnya memancarkan sinar dan memancarkan keindahan di wajahnya. Masya Allah. Berarti Bu, Pak, yang masuk surga itu orang-orang cantik dong? Belum tentu. Cantik di wajah, kalau hatinya jelek mau apa? Kadang ada yang cantik wajahnya, luar biasa, tapi hatinya jahat. Jadi orang ahli surga itu, Bu, kelihatan dari wajahnya memancarkan sinar bekas wudhunya, dan dia wajahnya itu berseri. Punya duit, nggak punya duit, senyum terus. Beda sama orang payakun, punya duit ketawa, nggak punya duit merengut. Tahu lah, kebaca dari mukanya kelihatan. Ya. Artinya kalau orang ahli surga maaf Bu ya, dia serahkan sepenuhnya ke Allah. Jadi masalah-masalah yang timbul di hatinya nggak menjadi beban buat dia untuk ibadah kepada Allah. Makanya wajahnya berseri, ya, murah senyum. Iki mah merengut kayak kukusan. Tahu kukusan? Monyong. Kan begini Bu, ciri-ciri wanita solehah itu kalau dipandang suaminya itu suaminya seneng. Itu ciri-ciri wanita solehah dan ahli surga. Nih kayak ini kayak orang benar semua nih. Alhamdulillah. Mudah-mudahan benar seterusnya. Jadi wanita solehah, wanita calon surga itu dipandang sama suaminya itu seneng ngelihatnya tuh, ya. Mau gajian tah, mau enggak tah, ya Bah ya. Iya. Ini mah suaminya udah lagi pertama, maaf, lagi kita ada duit, lagi usahanya jaya, statusnya aku bahagia bersamanya, anjay. Giliran suaminya udah bangkrut, udah sakit-sakitan, suaminya udah nggak ada usaha, mukanya cemberut, statusnya juga aku lelah.
dengan semua ini. Tapi nggak ada di sini mah, nggak ada yang ngaku. Tahu, ya. Iya, ya. Jadi kalau kita pengen dicalonkan, artinya wajah-wajah orang solehah, wajah-wajah calon penghuni surga itu wajahnya selalu berseri, Bu. Ya, kayak begini nih, ini calon surga semua nih. Amin. Jangan amin doang, ngaji. Amin mah kenceng. Alhamdulillah. Itu yang pertama aja dulu. Tampakkan wajah kita selalu berseri. Tinggalkan kemurungan di wajah kita. Sebab Bu, kelihatan kalau orang yang kalau orang yang ruwet itu kelihatan. Makanya orang yang bagus itu, orang yang hebat itu, orang yang luar biasa itu, kata Nabi, orang yang pandai menyembunyikan kesulitannya terhadap orang lain. Jadi kalau ada orang, ibu mah bahagia, ibu mah banyak uangnya, ibu mah luar biasa, kayak gak pernah ada masalah, bagus, berarti ibu bisa menyembunyikan kesusahan ibu. Ini lagi susah aja cerita. Lagi banyak duit mah enggak. Ya, kalau lagi banyak duit, ke warung aja dompet dibawa aja kemana-mana. Dompet dibawa-bawa. Ketara. Setiap ada orang ketemu senyum, Bu, ramah. Barang udah bokek mah dompet nggak dibawa. Ditegur sama tetangga, mau ke mana, Bu? Warung. Ya, nggak usah begitu kita mah. Kenapa? Karena kita mah udah ngaji, kita mah udah ibadah. Tuh, ini Rasul yang ngomong, Bu. Jadi ciri wanita, ciri manusia digolongkan menjadi ahli surga, salah satunya memiliki wajah yang selalu berseri-seri. Artinya nggak menampakkan wajah susah. Ya Bu ya. Orang dermawan itu qaribu minallah, qaribu minan nas, qaribu minal jannah, ba'idun minan nar. Orang baik mah, orang dermawan mah, orang loman mah, orang nggak pelit mah, pelitnya gede ini mah. Orang nggak pelit itu dekat sama Allah, dekat sama orang, dekat sama surga, jauh sama nerakanya. Tuh, makanya orang-orang baik mah, Bu, orang yang sering sedekah mah rame, terus sering dideketin orang. Kadang-kadang maaf, bukan saudara yang ngaku saudara. Ya Bu ya. Kalau kita miskin mah susah orang ngaku saudaranya. Ya Bu ya. Kata ibu-ibu di sini mau ngomong, jangankan tetangga, lalar aja nggak nempel sama gua. Ya, kalau miskin mah artinya, yuk sekalipun begini Bu, saya mau Ustadz, orang miskin saya mah mau sedekah pakai apa? Makanya Bu, orang miskin sedekah 100.000, orang kaya sedekah 100.000, nilainya, utamanya, besarnya pahalanya, orang miskin 100.000 sedekahnya itu lebih besar pahalanya dari orang kaya 100.000. Nilainya sama 100.000 semua. Tapi kenapa besaran sama yang miskin pahalanya? Karena orang miskin mah 100.000 itu beneran Bu, susah nyarinya. Orang kaya mah gampang 100.000, maka pahalanya lebih besar. Kayak orang ngaji nih, yang ngaji sehat sama yang ngaji sakit, pahalanya beda. Besaran yang sakit ngaji, yang sehat mah 10, orang yang sakit mah ngaji pahalanya 20 dari Allah. Tuh, orang sakit mah tapi mau ngaji, Bu, pahalanya besar. Tapi maaf, kalau di sini ada yang sakit, semua gak usah ngaji. Ruwet sayanya Bu, saya cerita apa, nerangin hukum juga ngedinginin ya. Tuh, jadi 4 nih penghuni surga. Kalau kita ingin digolongkan oleh Allah, dicalonkan sama Allah untuk ahli surga, ini tanda-tandanya. Ya, wajahnya berseri, lisannya fasih, maaf. Terus hatinya takwa, kemudian tangannya dermawan. Ini 4 orang yang digolongkan ke dalam surganya Allah. Mudah-mudahan kita ada di dalamnya. Amin. Ya, itu saja mungkin. Kalau ada yang mau bertanya silakan.